Halo guys, selamat datang kembali di Buntai Anime. Dalam video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari anime Tensei Shitara Ken Desta. Perlu digarisbawahi, ini merupakan spoiler dari lanjutan animenya. Buat kalian yang tidak ingin kena spoiler, silahkan close video ini. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke cerita. Beberapa saat setelah pertarungan yang menegangkan melawan skeleton Dark Knight berlalu, Shisho, Fran, Urushi, dan Jin masih belum beranjak dari arena pertarungan. Mereka memutuskan untuk istirahat untuk memulihkan energi mereka. Fran dan Yelena duduk sambil minum potion untuk memulihkan mana mereka. Karena masuk lebih dalam, tentu akan jauh lebih sulit jika tanpa persiapan. Jin telah memanggil skeleton dengan kemampuan blacksmith untuk memperbaiki armor yang mereka kenakan. Shisho melihat keterampilan baru apa yang didapatkan setelah pertarungan melawan skeleton Dark Knight sebelumnya. Namun sayang, tidak ada satupun yang menaikkan status petarungnya. Shisho hanya tertarik pada skill unleash potensial yang didapatkannya. Sementara untuk Fran, hasil dari pertarungan sebelumnya telah menaikkan levelnya sebanyak 3 level. Lalu untuk Urushi bahkan naik sampai 5 level. Itu akan menaikkan kemampuan bertarung mereka dengan jumlah yang signifikan. Juga pasti menambah pengalaman bertarung Fran, itu tentu sangat berguna. Sambil mereka semua istirahat untuk memulihkan stamina mereka, Fly telah Jin perintah untuk pergi mendahului mereka untuk memberikan mereka informasi tentang lantai dungeon selanjutnya. Namun setelah Fly diperkirakan sudah di dekat ruang boss dungeon, tiba-tiba Jin kehilangan koneksi dengan Fly. Itu tentu membuat Jin beranggapan bahwa Fly mungkin telah terbunuh. Ya, tentu saja itu mungkin adalah ruang boss dungeon. Shisho, Fran, dan yang lainnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Monster di lantai 9 tidak sulit mereka tangani. Sampai mereka tiba di depan pintu besar yang masih tertutup, mereka menyimpulkan bahwa inilah ruangan boss dungeon. Penguasa dari dungeon bawah tanah ini, saat mereka sedang membuat persiapan sebelum memasuki area boss dungeon, tiba-tiba terdengar suara di kepala mereka. Shisho yang mendengar itu meminta semua untuk tetap siaga dan bersiap untuk skenario terburuk. Berapa lama lagi kalian akan membuat saya menunggu? Izinkan saya mengundang kalian semua ke tempat pribadi saya. Suara itu terdengar jelas bahkan di pikiran mereka semua. Tiba-tiba ada kilatan cahaya memudar. Mereka semua sudah mendapati diri mereka yang berada di aula besar. Itu bahkan beberapa kali lebih besar dari ruangan skeleton Dark Knight sebelumnya. Namun bukan saatnya untuk memikirkan hal tersebut. Shisho kini tertuju ke tengah aula dan berdiri sesosok makhluk yang sangat mengintimidasi. Kapasitas mananya yang luar biasa serta kehadirannya yang begitu sombong dan tentu sangat menjijikan. Shisho tidak dapat menggambarkan kata lain selain horor dan menjijikan ketika rasa takutku menguasainya. Bahkan jika bukan karena tubuh pedangnya, mungkin Shisho sudah muntah dengan apa yang dilihat di depannya. Fran meremas gagang pedangku dengan gemetaran. Keringat mengucur dari wajah pucat yang Fran tunjukkan. Melihat itu pun, Shisho bertekad untuk melindungi Fran dan menghilangkan rasa takutnya. Shisho berpikiran untuk kabur menggunakan teleport karena ini bukanlah monster yang bisa mereka hadapi. Begitulah yang berada di pikiran Shisho. Segera setelah itu, Shisho meminta Jin untuk mendekat dan dengan segera melakukan teleport. Namun sangat disayangkan, sihir teleportasi dibatalkan. Hahaha. Di sini mantra teleportasi tidak akan berguna. Setelah kalian memasukinya, maka tidak ada jalan keluar selain kematian. Hahaha. Terdengar suara tersebut yang semakin membuat mereka tercengang. Itu merupakan suara dari Monster Lich, Raja Roh Jahat yang berdiri di tengah ruangan. Ini adalah statistik yang dimiliki Monster Lich. Lich merupakan monster yang paling terkenal dari monster undead. Setelah Shisho melihat statistiknya, rasa bingunglah yang ada di benaknya, antara kehadiran yang mengintimidasi dan teror yang luar biasa. Bahkan statistiknya yang dimiliki itu dengan mudah melewati ancaman rank, bahkan lebih tinggi dari skeleton Dark Knight sebelumnya. Benar-benar pemandangan yang mengerikan.
Overall Undead Summoning. Dengan keadaan mereka yang masih gemetaran, Monster Lich memanggil segerombolan monster undead lainnya. Cobalah untuk tidak mati, hahaha. Suara Lich terdengar dengan sombongnya. Yang datang adalah 10 undead dengan masing-masing dari mereka berada di tingkatan cereng. Tentu itu adalah kawan monster dengan ancaman bereng. Kami melakukan segala upaya untuk keluar dari situasi ini dan menyerang menggunakan sihir. Karena tidak ada cara lain, kami memutuskan untuk melawan segerombolan undead dan akan melanjutkan ke Lich jika ada celah. Tiba-tiba Jin menghentikan kami dan maju sendirian. Karena Jin sekarang memegang tongkat staf andalannya, Jin melangkah maju seolah tanpa rasa takut. Jin berdiri di tengah gerombolan undead lalu mengangkat tongkatnya dan mengeluarkan sihir andalannya, Netherlord Blessing. Kepala tengkorak yang ada di ujung tongkat Jin bersinar dan membuka mulutnya. Lalu suara erangan terdengar seperti lagu, tangisan kekesalan misterius, menghantui dan memiliki kualitas nyanyian pujian. Cahaya biru memenuhi ruangan itu. Lalu atas perintah Lich, para undead itu berlari untuk menghindar, namun tidak ada tempat untuk menghindari sihir yang dikeluarkan Jin. Setelah cahaya memudar, segelombalan undead pun sudah musnah tak terbekas. Lich pun kesal dengan apa yang Jin lakukan. Namun setelahnya, Jin muntah darah dan jatuh menekuk lututnya. Wajahnya kini tampak sangat pucat, terlihat seperti zombie yang Jin miliki. Meskipun sihir Jin berhasil memusnahkan para undead, namun tidak berefek bagi Lich. Bahkan Lich masih tanpa luka sedikit pun. Fran kemudian mengambil potion stamina untuk memulihkan subjek dari kelelahan dan memberikannya pada Jin. Walaupun potion stamina tidaklah cukup, namun setidaknya sedikit membantu. Nafas Jin yang tadinya tak beraturan kini mulai kembali stabil. Jin masih tidak menyangka mantra yang seharusnya dapat memundingkan semua monster bertipe undead, namun itu tidak berefek pada Lich. Namun itu tentu tidak mengherankan, karena yang kita hadapi adalah monster Lich, bos dari dungeon bawah tanah ini. Sementara skeleton Darkneck sebelumnya saja sudah sangat merepotkan. Itu sudah menjelaskan betapa jauh lebih kuatnya Lich ini. Selanjutnya, Fran memegang erat gagang pedangku dan berlari untuk menyerang Lich. Kami akan segera menebasnya sebelum Lich kembali memanggil undead bawahannya kembali. Namun sangat tak terduga, tebasan Fran menembus tubuh Lich. Shisho pikir dia seharusnya tidak memiliki keterampilan itu. Berbagai sihir juga dikerahkan ke monster Lich, tetapi sama saja. Tidak ada satupun serangan itu mampu mengenai Lich. Tawa sombong kembali Lich tunjukkan. Tiba-tiba entah serangan apa membuat kesehatan Fran menurun setengahnya. Padahal kekuatan serangan Lich hanya di angka 134. Jadi bagaimana serangan itu mampu memberikan damage yang cukup fatal bagi Fran? Mungkin Lich memiliki suatu trik untuk ini. Yang di pikiran Shisho, Lich mungkin menggunakan skill pemalsu identitas. Hanya itu yang bisa menjelaskan serangan tadi. Jika saja kita tahu trik apa yang Lich gunakan, kita pasti bisa mengambilnya menggunakan skill Taker. Namun dengan identifikasi yang tidak berguna, Shisho tidak tahu skill apa yang harus Shisho curi. Bahkan dengan mata Soul Shake milik Jin tidak berguna untuk itu. Sementara mata Magic Jin adalah harapan satu-satunya yang kami miliki. Sepertinya Jin memiliki sebuah rencana, namun butuh waktu untuk menjalankan rencana itu. Shisho dan Fran yang akan memberikan waktu untuk Jin, walaupun Shisho tidak yakin itu akan berhasil, namun tidak ada salahnya untuk mencobanya. 1 jam pun berlalu, kami telah melawan gerombolan demi gerombolan monster undead yang dipanggil Lich terus-menerus. Sepertinya Lich itu telah mempermainkan mereka semua. Jika Lich mau, Lich bisa saja mengalahkan kami semua dengan cepat. Tapi sifat sombongnya memberikan kami harapan. Lich berencana menyiksa mereka semua, yang nantinya akan menjadikan mereka undead bawahannya. Tidak ada satupun serangan kami yang berguna, itu benar-benar membuat frustasi. Di sisi lain, kami juga harus menangani segerombolan undead yang terus berdatangan. Yang bisa kita lakukan hanyalah bertahan. Walaupun itu terdengar memilukan, namun Lich yang tampak tidak serius menghadapi kami, itu memberikan kami cukup waktu. Urushi juga membantu dengan menggunakan sihir tombak gelap, namun sama saja hasilnya. Lebih dari setengah NPC show telah berkurang. Fran, Urushi juga Jin tidak bernasib lebih baik. Jin, apakah persiapan masih belum selesai? Shisho menanyakan pada Jin. Sedikit lagi, Jin mengonfirmasi. Kemudian lantai ruangan pun bergetar dan ledakan dahsyat terjadi setelah itu.
Lantai ruangan pun bergetar dan ledakan dahsyat terjadi setelah itu seperti sebuah ledakan dari perut bumi dengan skala 5 Richter. Seperti sebuah bom meledak dari dalam ruangan, seketika Leach mulai kehilangan kesombongannya dan menunjukkan raut kekesalan. "Apa yang telah kamu lakukan?" Leach berteriak sambil menjerit kesakitan. Sepertinya rencana Jin berhasil, walaupun masih lemas akibat mantra pertama, Jin mencoba untuk berdiri. Jin mengatakan itu adalah ulah dari bawahannya. Jin telah mengirim para bawahan zombinya untuk melakukan sabotase. Leach masih menjerit kesakitan karena sepertinya Jin telah menghancurkan dari rahasia skill yang Leach miliki yang seharusnya sudah melemahkan kekuatan Leach karena Jin telah menghancurkan sumbernya. Jin sengaja tidak memberikan informasi atas rencananya kepada Shisho dan yang lainnya karena Jin beranggapan Leach mampu membaca prediksi walaupun komunikasi itu melalui telepati. Jadi Jin memilih untuk menjalankan rencananya tanpa memberitahukan semuanya. Setelah serangan Jin yang berhasil memberikan damage-nya cukup besar pada Leach, kini Leach tampak sangat kesal dan bertekad untuk menghabisi mereka semua dengan sangat kejam. Tidak ada lagi kata baik hati. Leach mengucapkan kata itu dengan sangat kesal. "Kita akhirnya memiliki secercah harapan." Fran kembali menggenggam gagang pedangku dan menatap tajam ke arah Leach. Leach pun kini menonaktifkan skill pemalsu identitas dan menunjukkan status Leach yang sebenarnya. Namun dengan skill pemalsu identitas yang sudah tidak digunakan Leach, kini Shisho menemukan jawaban mengapa semua serangan yang seolah menembus tubuhnya. Itu adalah skill Time Space Magic. Ini merupakan mantra yang disebut Dimension Shift, yang membuat pengguna skill ini mampu memindahkan tubuh ke dimensi lain. Ini mirip sama jutsunya Obito-Geis, namun skill ini menguras banyak mana pengguna. Tetapi kapasitas mana Leech yang begitu banyak dari mana yang ada di dalam dungeon ini membuat efek itu tidak ada artinya. Leech kembali mengsummon monster undead-nya. Kali ini monster skeleton yang dipanggil Leech lebih kuat dari monster-monster sebelumnya. Dia memanggil monster skeleton tingkat legendaris. Bahkan melawan satu saja itu akan sangat merepotkan. Sedangkan ini berjumlah 10. Ke-10 monster undead ini memiliki kemampuan penguasaan pedang tingkat tinggi, tombak tingkat tinggi juga pertahanannya yang begitu gila. Skeleton-skeleton itu mulai menyerbu kami. Mereka jauh lebih terampil dan sangat terorganisir dibandingkan dengan monster sebelumnya. Tidak sampai di situ saja, Leech kembali mengsummon segerombolan serangga mayat hidup dan kembali mengepung Fran yang kini sedang sibuk menghalau serangan para skeleton. Fran mulai kerepotan dengan itu semua. Sementara di sisi lain, Leech sudah siap menggunakan sihir explosion, venom bullet, dan tekanan gravitasi. Sihir itu mengarah ke arah Fran bersamaan. Shisho mengarahkan seluruh mana ke dalam sihir pertahanan mana barrier. Namun tetap saja itu tidak cukup. Leech kembali menyiapkan mantra sihir lainnya. Kali ini Fran benar-benar harus menghindari serangan lanjutan dari Leech. Namun segerombolan mayat hidup itu sangat menghambat pergerakannya. Kini kondisi Fran semakin melemah. Shisho tidak mampu menyembuhkan semua luka yang diterima Fran. Jin kembali memanggil undead bawahannya yang bernama Stephen, lalu segera menyuruhnya untuk maju membantu. Undead yang Jin panggil kali ini memiliki ancaman bereng. Rupanya Stephen adalah salah satu monster undead yang sebelumnya ada di dungeon ini. Sama halnya dengan Leech, kami pun terkejut mengetahui fakta ini. Dari penjelasan Leech, Stephen seharusnya salah satu bawahan Leech. Jadi bagaimana Jin melakukan itu? Jin menjelaskan semuanya, yang bahkan itu menghentikan serangan Leech karena juga penasaran. Stephen yang awalnya bernama Red yang Jin persiapkan untuk strategi anti Ghost Eater-nya. Stephen memiliki resistensi undead, resistensi pembuangan, dan erosi fusion. Rencana pertempuran yang kelihatan sederhana. Pertama yang perlu dilakukan adalah memakan dengan pemakan hantu. Mayat hidup biasanya akan diserap ke dalam pemakan hantu, namun resistensi undead dan resistensi pembuangan mencegah hal itu terjadi. Kemudian mengambil Ghost Eater dari dalam menggunakan erosi fusion. Stephen telah dilahap Ghost Eater dari kunjungan Jin sebelumnya, namun Jin berpikir itu tidak berhasil, menganggap Stephen tidak mampu untuk mengendalikan Ghost Eater. Namun setelah kami mendarat di pulau terapung ini, Jin kembali melakukan kontak dengannya. Setelah Leech teralihkan dengan penjelasan Jin, kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Fran yang dibantu Stephen untuk menghabisi setidaknya setengah dari gerombolan monster itu. Kemampuan dari Stephen sangat luar biasa, mungkin tak terkalahkan dalam pertempuran anti-undead.
Itu bisa langsung menghabiskan mana dari para monster dan Stephen gunakan untuk semakin memperkuat dirinya. Shisho juga mengambil kesempatan yang Jin berikan untuk mengidentifikasi skill-skill Lich dan memikirkan cara untuk setidaknya mampu melemahkannya. Singkatnya, Shisho menggunakan Taker untuk mencuri skill Time Space Magic yang Lich miliki dengan bantuan Jin yang kembali menggunakan Netherworld Blessing, walaupun tentu akan membebani Jin lebih berat. Mengingat Space Time Magic bukan skill unik, itu dengan sempurna berhasil Shisho dapatkan. Lich yang mengetahui itu mulai panik, karena tidak bisa menggunakan Space Time Magic-nya lagi. Kemudian cahaya dari Netherlord Blessing membungkus tubuh mayat hidup Lich, dan itu berhasil dilakukan. Lich menjerit kesakitan akibatnya. Kami bisa mendengar kematian Lich yang bergejolak di balik cahaya yang menyilaukan. Namun setelah cahaya itu hilang, Lich berhasil bertahan walaupun dengan kondisi yang sudah sangat melemah. Namun Lich bertingkah aneh setelahnya. Sejumlah mana dengan kapasitas yang sangat banyak terus masuk ke dalam tubuh Lich. Sepertinya dia akan meledak akibat mana yang sangat besar terus-menerus diserap tubuhnya. Seolah semua kejahatan terus diserap oleh tubuh Lich, sementara Jin tergeletak di tanah. Fran dengan cepat menyembuhkan Jin yang dalam kondisi sekarat dengan potion stamina. Dari penjelasan Stephen, yang dialami Lich adalah hasil dari skill yang Lich miliki. Itu memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan semua energi kejahatan Millen's Furnace, penjara energi kejahatan dungeon yang Stephen letakkan sebelumnya dan menyerapnya menjadi mana. Walaupun tempat energi kejahatan telah Stephen hancurkan, namun energi kejahatan itu tidak ikut menghilang, hanya saja tersebar di seluruh dungeon. Stephen yang memiliki perlawanan terhadap itu, sehingga itu tidak berpengaruh terhadapnya. Namun untuk Lich yang memiliki skill unik Millen's Drain yang memungkinkan mengubah kejahatan menjadi kekuatan, semakin banyak kejahatan semakin kuat pula pengguna skill unik itu. Namun Lich sepertinya tidak mampu menahannya. Sebaliknya, dia berteriak kesakitan. Itu karena Lich terlalu banyak menyerap energi kejahatan sekaligus sehingga tubuhnya tidak mampu menahan itu semua, sehingga Lich mengamuk tanpa kendali. Bahkan mungkin Lich sudah tidak lagi mengingat siapa dirinya. Akibat situasi ini semakin memperburuk. Jin yang tentu sudah tidak bisa menggunakan Netherworld Blessing-nya semakin memperburuk keadaan. Terdengar jeritan Lich yang menjadi raungan, terdengar di seluruh ruangan. Shisho menggunakan Magic Space yang baru didapatkannya, namun tetap tidak berhasil. Bahkan setelah semua cara dilakukan, tetap saja tidak berhasil. Lich terus mengeluarkan semua kebencian dan terus mengamuk seolah-olah ada sesuatu yang pecah dalam dirinya. Fran Shisho perintahkan untuk menaruh semua energi ke dalam mana barrier dan membuat penghalang sihir pemurnian sementara Urushi kembali masuk ke dalam bayangan Fran. Kemudian Shisho mengambil bentuk perisai dan menutupi seluruh tubuh Fran. Namun energi kebencian itu membebani tubuh Fran, hanya masalah waktu saja sampai semua pelindung kami berhasil dijebol. Juga dengan kondisi Shisho yang terus melemah, mungkin akan hancur dalam waktu 3 menit saja. Shisho terus berpikir agar bisa keluar dari situasi yang sangat genting ini. Kemudian suara terdengar oleh Shisho. Itu adalah suara PA, skill yang mirip Kitsage di anime Tensura. Skill yang sering berinteraksi dengan Shisho dalam animenya. Saya akan menyebutnya Kitsage saja ya guys, agar lebih mudah menggambarkannya. Kitsage memberitahukan kehancuran spesimen Shisho dalam waktu 39 detik dan peluang kematian Fran 91%. Shisho menanyakan apakah ada cara untuk keluar dari situasi ini. Kitsage pun menjawab ada. Shisho kini menyerahkan semua otoritasnya kepada Kitsage dan mulai mencari solusi, lalu mengaktifkan Magic Space Time juga zona cepat agar memperlambat persepsi tentang waktu dan memberikan kita waktu lebih banyak untuk berpikir. Melindungi Fran menjadi prioritas utama. Di sini Kitsage sangat membantu dalam situasi ini, seperti mengubah Shisho menjadi mode baju sirah, meningkatkan banyak dari kemampuan Shisho dengan biaya mengorbankan skill yang tidak perlu. Dengan mengorbankan skill yang tidak terlalu berguna, banyak kemampuan skill ditingkatkan oleh Kitsage dan mendapatkan skill Heaven Sight, lalu mengaktifkan Transform Shape. Ini adalah semua informasi yang diambil dan dinaikkan oleh Kitsage.
Setelah mengaktifkan skill Compact Double Changer, Shisho menjadi 5 salinan dan mulai casting, lalu menembakkan mantra dengan memfokuskan pada satu titik. Karena Lich yang dalam kondisi tak terkendali, untuk mengalahkan Lich sangat mustahil. Karena ledakan kedengkian adalah 89%. Gridsake menaikkan skill Taker level 10 ke skill Taker spesial. Dan menggunakan skill Taker spesial untuk mencuri Seal Immunity. Lalu mengaktifkan skill Magic Space Time Dimension Jump dan melewati skill Teleport menggunakan Seal Immunity. Dalam sekejap, mereka semua sudah berada di luar pulau sambil mengaktifkan skill Telekinesis. Kini mereka terjun bebas bahkan lebih tinggi dari awan. Namun berhasil kabur dari situasi genting tadi. Namun bayaran mahal harus diterima Shisho dengan mengorbankan skill Gridsake. Sehingga kini Shisho tidak dapat berkomunikasi lagi dengan Gridsake. Oke, cukup untuk pembahasan video kali ini. Kita lanjut dalam pembahasan part berikutnya. Terima kasih.